warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Herliani dari kelas B Akuntansi dengan nomor pokok mahasiswa 102200038. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Quran, yaitu dari materi 1 sampai 4. Dan ini merupakan tugas mata kuliah Pendidikan Agama 5 pada tugas evaluasi tengah semester. Adapun menurut istilah, di antara makna Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lafaznya adalah mukjizat, membacanya adalah ibadah, sampai kepada kita secara mutawatir, tertulis pada mushaf-mushaf, dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Jadi, kalamullah artinya firman Allah. Kalam merupakan satu dari sekian sifat Allah. Kalamullah mencakup seluruh firman yang datang dari Allah. Faidah pertama, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Faidah kedua, Al-Quran adalah kalamullah, bukan kalam perkataan makhluk, baik itu malaikat, jin, atau manusia. Kepada Nabi Muhammad artinya tidak ada termasuk kitab yang diturunkan kepada selain beliau. Mukjizat artinya melemahkan. Maksudnya adalah membuat makhluk tidak mampu melawan atau menandinginya. Begitulah Al-Quran. Tidak ada satupun makhluk yang bisa membuat satu ayat yang serupa dengan Al-Quran. Membacanya adalah ibadah. Kalimat ini mutlak hanya ditujukan bagi Al-Quran, tidak termasuk hadis qudsi atau kitab selain Al-Quran. Membaca Al-Quran walaupun tidak memahami isi dan makna kandungannya dinilai sebagai ibadah dan berpahala. Mutawatir artinya berurutan atau berlanjut, sedangkan secara istilah artinya apa-apa yang diriwayatkan atau disampaikan oleh para perawi, orang yang meriwayatkan dengan jumlah yang sangat banyak, di mana tidak memungkinkan mereka untuk bersepakat berdusta. Riwayat yang mutawatir ini termasuk salah satu cara Allah menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran dari perubahan dalam bentuk sekecil apapun. Mengapa Al-Quran diturunkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran bukan tanpa alasan, melainkan memiliki beberapa tujuan yang semuanya memberikan kebaikan bagi manusia. Di antaranya, 1. Al-Quran diturunkan sebagai nasihat, mau'izah atau obat syifa, petunjuk, huda, dan rahmat bagi orang yang beriman. 2. Al-Quran diturunkan untuk membimbing manusia. Nama-nama dan kedudukan Al-Quran. Allah Ta'ala menyebutkan Al-Quran dengan berbagai nama dan sifat. Di antaranya adalah pertama, Alkitab atau kitab atau buku. Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran. Kedua, Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran disebut Al-Huda atau hudan, petunjuk, karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus, yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat, dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka yang berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah, serta membimbing mereka agar giat beramal dengan jalan yang mengutamakan kemaslahatan yang akan mereka dapati, amal yang ikhlas, serta menjalankan aturan hukum yang berlaku. Mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang harus dijauhkan. Ketiga, Al-Furqan atau pembeda. Al-Quran disebut dengan Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan yang batil.
antara petunjuk dan kesesatan, dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan hanya untuk suatu umat di masa itu, tetapi Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia di masa Nabi Muhammad SAW dan seterusnya sampai hari kiamat. Karena nabi-nabi sebelum Muhammad SAW hanya diutus untuk kaumnya, sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk manusia di segala masa dan di semua tempat. Keempat, Ar-Rahmah atau rahmat. Al-Quran disebut Ar-Rahmah karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Mereka akan merasakan nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Hidup tolong-menolong, sayang-menyayangi, bekerja sama dalam menegakkan keadilan, menumpas kejahatan dan kekejaman, serta saling membantu untuk memperoleh kesejahteraan. Kelima, An-Nur atau cahaya. Al-Quran disebut An-Nur karena Al-Quran merupakan cahaya yang terang benderang yang memberi petunjuk kepada manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik, penyembah kepada berhala, binatang, dan matahari, bahkan penyembah arwah-arwah kepada cahaya iman, mengeluarkan mereka dari berbagai macam paham yang sesat dan menyesatkan, memberikan pedoman sehingga manusia dapat berpikir kembali dan menyadari bahwa jalan yang mereka tempuh selama ini adalah jalan yang salah dan membawa kepada kerusakan dan keruntuhan. Keenam, Ar-Ruh atau roh. Al-Quran disebut Ar-Ruh menurut Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar dalam Jubdatut Tafsir karena Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia. Di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian kekafiran. Dalam tafsir Jalalain disebutkan kata ruhan adalah Al-Quran yang dengannya hiduplah kalbu-kalbu manusia. Ketujuh, Asyifa atau obat. Al-Quran disebut Asyifa karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit, keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan syubhat. Termasuk pula semua penyakit jiwa yang mengganggu ketentraman manusia, seperti putus harapan, lemah pendirian, memperuntukkan hawa nafsu, menyembunyikan rasa hasad dan dengki terhadap manusia, perasaan takut dan pengecut, mencintai kebatilan dan kejahatan, serta membenci kebenaran dan keadilan. Kedelapan, Al-Haq atau kebenaran. Al-Quran disebut Al-Haq karena Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Al-Quran mengungkapkan bukti-bukti keesaan Allah dan kerasulan Muhammad SAW, menguraikan tentang rasul-rasul zaman dahulu dan dakwah mereka. Di dalamnya terkandung pedoman-pedoman hidup bagi manusia untuk memperoleh kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan akhirat. Kesembilan, Al-Bayan atau penjelasan. Al-Quran disebut Al-Bayan karena Al-Quran memberikan penjelasan tentang petunjuk untuk keluar dari kesesatan, serta menerangkan berbagai hikmah dan hukum tentang ketahuan, kisah-kisah, budi pekerti yang baik, ilmu pengetahuan, janji Allah dan ancamannya. Hukum-hukum yang terjadi pedoman bagi manusia dalam hidup dan kehidupannya di dunia dan di akhirat nanti. Kesepuluh, Al-Mau'izah atau pelajaran. Al-Quran disebut Al-Mau'izah karena Al-Quran mengandung pelajaran-pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia. Di dalamnya disebutkan tentang balasan-balasan amal yang disampaikan dengan tarhib atau mendorong atau memotivasi untuk mencintai kebaikan, dan torhib atau menimbulkan perasaan takut. Kesebelas, Az-Zikir atau pemberi peringatan. Al-Quran disebut Az-Zikri karena Al-Quran merupakan peringatan tentang berbagai permasalahan, juga merupakan dalil-dalil yang jelas yang di dalamnya terdapat pelajaran bagi manusia dan bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran.
Dari sebagian nama-nama Al-Quran tersebut tergambarlah kepada kita maknatul Quran atau kedudukan Quran sebagai pedoman hidup manusia yang begitu lengkap. Di antaranya beberapa ini adalah fungsi Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran adalah kitabun nabai wal akbar atau kitab berisi tentang berita dan kabar. Di dalam Al-Quran terdapat berita tentang kejadian masa lalu maupun kejadian yang akan datang. Kedua, Al-Quran adalah kitabul hukmi wa syariah atau kitab hukum dan syariah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah menetapkan berbagai macam hukum dan syariat mengatur kehidupan manusia sebagai individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Ketiga, Al-Quran adalah kitabul jihad atau kitab jihad. Al-Quran berbicara tentang jihad. Banyak ayat dalam arti khusus yakni qital dalam arti umum yakni segala bentuk upaya dalam rangka meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Keempat, Al-Quran adalah kitabul tarbiyah atau kitab pendidikan. Sebagaimana telah kita ketahui, Al-Quran adalah kitab yang mengandung al-ma'ul izzah atau pelajaran. Kelima, Al-Quran adalah minhajul hayah atau pedoman hidup. Pembahasan tentang hal ini silahkan dirujuk kepada Madah Minhajul Hayah. Ringkasnya, Al-Quran telah membuat seluruh pedoman yang dibutuhkan manusia berupa akidah. Nah, itulah seputar penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.